Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mas-mas yang saya banggakan, alhamdulillah. Yang pertama mestinya saya ucapkan mohon maaf agak terlambat, tadi sudah berusaha ngebut. Biasanya hari Jumat itu saya harus jemput anak istri di rumah Simbah, jadi malam hari nunggu rewel dulu dan seterusnya. Makanya tadi mepet dari rumah jam 8 red sampai sini nyoba ngebut tadi. Ternyata 20 menitan, lumayan lama ternyata. Lumayan jauh berarti. Tapi alhamdulillah kita masih bisa berjumpa, bisa bertatap muka. Meskipun jauh tapi saya senang di sini karena ada Mas Aziz terutama. Jadi dengan keaktifannya Mas Aziz ini membuat saya semangat. Apalagi di sini juga rumahnya, masjidnya Bapak bos saya, Pak Aris. Jadi saya termasuk anak buahnya beliau, anak buahnya Pak Aris. Nah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah bisa berjumpa dengan anaknya Bapak Aris. Nanti salam pada Bapak ya. Mas siapa namanya? Rizal. Yang kemarin dapat juara siapa? Oh ya, alhamdulillah. Tetap semangat. Semoga besok-besok lebih mendominasi juaranya. Terus untuk malam hari ini mbak-mbaknya memang libur atau malas ya? Tadi mungkin kan hujan deras ya, tadi lumayan deras di sana itu sampai banjir tadi di timur sana. Nah tapi nggak mengapa, untuk malam hari ini alhamdulillah pas kajian tidak hujan. Terus yang pertama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan sehingga kita bisa bertatap muka, tidak ada kendala. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah senantiasa membimbing kita ke dalam ajaran agama Islam, agama yang lurus. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, selalu berpegang teguh kepada ajaran Islam ini. Jangan sampai nanti kita bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kemudian untuk berikutnya malam hari ini tadi mungkin sudah ngaji bareng sama Mas Aziz. Maka untuk berikutnya kita lanjutkan saja tahsin kita yang lalu. Yang lama sudah tertunda-tunda. Kemarin saya nggak bisa datang itu karena beberapa sebabnya. Dihubungi Mas Ayes besoknya nggak bisa, terus besoknya lagi nggak bisa lagi. Maka untuk hari ini kita lanjutkan satu surat. Yang surat ini hanya 3 ayat. Kalau kemarin kan sudah surat Al-Ahad. Surat ini hanya 3 ayat. Nah, surat yang ke 110 kalau nggak salah ya, 110. 3 ayat doang, namun satu ayatnya panjang. Yang lainnya mungkin Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Lahab kemarin pendek-pendek setiap ayatnya. Qul huwallahu ahad, pendek. Namun yang ini ternyata berbeda. Surat yang ke-110 turunnya setelah hijrah, karena yang kemarin sebelum hijrah semua di Makkah. Kalau yang ini Madaniyah. Madaniyah itu dari kata Madinah sebenarnya. Madinah terus ada iyahnya. Kayak kita mungkin di organisasi Muhammadiyah itu dari kata Muhammad ditambah iyah.
maksudnya pengikutnya Muhammad. Kalau ini Madaniyah, maksudnya dari Madinah kebanyakan. Namun tidak mesti yang Madaniyah itu turunnya di Madinah, tidak mesti. Maka penjelasannya atau pengertiannya Madaniyah itu surat yang turun setelah Rasulullah hijrah. Jadi setelah hijrah, karena tidak mesti turunnya di Madinah. Ada yang turunnya di Mekah, namun itu terjadinya setelah hijrah. Jadi setelah dari Mekah pindah ke Madinah, terus dari Madinah ini beliau berada di kota Mekah, turun surat lagi. Nah itu namanya sesudah Rasulullah hijrah, surat Madaniyah. Nah maka ciri-cirinya salah satunya adalah ayatnya kebanyakan sambil kita lanjutkan ya. Lanjutkan atau cancel? Ya kendala teknis nggak apa. Nggak apa-apa, mungkin gini aja nggak apa-apa lah. Jadi ayatnya surat Madaniyah itu ciri-cirinya salah satunya ayatnya panjang-panjang. Jadi panjang-panjang itu tidak memungkinkan satu nafas selesai satu ayatnya. Tidak memungkinkan. Jadi seperti lagi kok isi urip Mas. Ini apa pakai baterai ya? Pakai ya? Baterai kita ya. Jadi tidak memungkinkan satu ayat itu kita baca satu nafas karena panjangnya. Kebanyakan kalau yang panjang itu seperti di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu panjangnya sangat luar biasa panjangnya. Bahkan satu ayat itu ada yang memenuhi satu halaman kalau kita sering buka Al-Quran. Jadi satu ayat itu tidak artinya merubah arti atau tidak membuat artinya menjadi bergandengan. Nah, maka ada ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, berhenti di situ. Padahal itu sebenarnya satu ayat, normalnya manusia membaca itu satu ayat untuk satu nafas untuk satu ayat. Namun di situ dibantu tanda wakaf. Nah, seperti hanya di surat An-Nasr, surat yang ke-110, turunnya di Madaniyah atau setelah hijrah. Kemudian artinya An-Nasr itu artinya pertolongan. Jadi pertolongan dari Allah maksudnya. Surat ini turunnya ketika peristiwa Fathu Makkah. Kalau mungkin kita sering belajar sejarah Islam atau di SKI kan sudah pernah dibahas, disinggung ya. Fathu Makkah. Fathu Makkah itu penakhlukan kota Mekah. Jadi ditaklukkannya kota Mekah. Kok ditaklukkan kenapa? Kota Mekah kan nggone wong Islam. Ternyata bukan. Kota Mekah itu dulu sebelum Rasulullah hijrah itu, kota Mekah ini isinya adalah para kaum musyrikin dan kaum kaum kafir. Jadi kota Mekah ini dulu sebelum Rasulullah itu hijrah, mayoritas atau para pembesarnya, pembesar suku Quraisy saat itu isinya adalah orang-orang yang kafir dan musyrik, menyembah berhala. Di sana saja Rasulullah mau berdakwah susah, terhalangi oleh pembesar Quraisy, termasuk diantaranya adalah pamannya Nabi yang terkenal sangat jahat ya, Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau Abu Thalib menolong atau membantu. Nah, jadi di sana banyak orang-orang yang kafir dan musyrikin. Jadi ketika ada yang sholat ditangkap. Nah, mungkin kondisinya mungkin hampir seperti saat ini, karena saat ini mungkin fitnahnya luar biasa, sampai-sampai yang benar terlihat salah, yang salah terlihat benar. Nanti kan paling ujungnya, yang paling dahsyatnya itu fitnah Dajjal. Namun dulu sudah sangat tampak sekali. Jadi yang sholat atau yang terlihat menjadi pengikutnya Nabi ditangkap, disiksa, disuruh keluar dari Islam, disuruh murtad dan seterusnya. Itu yang terjadi. Maka kondisi semacam itu membuat Rasulullah tertekan sekali di Mekah, maka diperintahkan untuk hijrah. Nah, hijrahnya itu akhirnya hijrah ke kota yang sudah ditunjuk oleh Allah dan sudah banyak kaum muslimin yang menanti-nanti kedatangan Rasulullah, yaitu kota Yasrib. Saat itu kota Yasrib. Nah, setelah sampai di Yasrib, disitulah dibangunlah kekuatan pemerintahan dan akhirnya menjadi Madinah, dijuluki atau diberi nama Madinatun Nabi. Sebenarnya Madinah itu artinya kota. Jadi Madinah itu dalam bahasa Arab artinya kota. Lengkapnya itu sebenarnya Madinatun Nabi atau
kotanya Nabi. Sekarang sudah terkenal dengan Madinah gitu saja karena menjadi internasional ya. Bahasa internasional Madinah. Jadi Madinatul Nabi sebenarnya. Dijuluki Madinatul Munawwarah atau Madinah atau kota yang bercahaya. Madinatul Munawwarah. Kalau Makkah Al-Mukarramah yang suci. Nah, itulah hijrahnya Nabi ke Madinah. Maka setelah sampai di Madinah, bagaimana caranya untuk menaklukkan kota Mekah ini biar kita itu umat Islam mau melaksanakan haji tidak terhalang-halangi kaum kafir. Jadi saat itu kan masih haji delik-delik atau mungkin ada yang hajinya dengan cara yang jahiliyah saat itu, mungkin ada yang keliling Ka'bah dengan cara yang tidak sopan ya. Karena saat itu kan mendekati Baitullah atau tempat suci Allah itu di Ka'bah itu kan sebagaimana sucinya manusia. Manusia itu sucinya tanpa ada kotoran sedikit pun maksudnya. Jadi ada yang menganggap itu tanpa ada kotoran itu ya pakaiannya dilepas biar pakaian yang ada kotornya itu tidak ikut dalam kesucian kota. Makanya ada yang telanjang saat itu. Jadi ada yang telanjang mengelilingi Ka'bah, tawaf. Itu karena masih jahiliyah. Jadi karena memang dianggap harus suci, maka saking sucinya mereka sampai melepas pakaian untuk menghindari ada kotoran yang nempel di bajunya, makanya telanjang itu. Jadi peristiwa keliling Ka'bah secara telanjang itu maksudnya itu. Jadi sangat beranggapan bahwa sucinya Baitullah, sucinya Ka'bah itu ya jangan sampai terkotori dengan kotornya pakaian kita yang melekat. Nah, itu yang menyebabkan manusia saat itu telanjang mengelilingi Ka'bah. Nah, maka dalam ajaran Islam setelah Rasulullah diutus menjadi nabi, diajarkan ajaran yang benar, yaitu dengan cara memakai pakaian ihram. Nah, pakaian ihram itu kan pakaian yang sangat bersih suci tanpa berjahit, yang kebanyakan atau sunnahnya berwarna putih. Itulah haji. Jadi tidak boleh memakai pakaian dari luar atau dari apalagi batik ya. Jadi belum ada saat itu batik. Maka adanya ihram ini menyeragamkan seluruh dunia biar menjadi kesucian Ka'bah ini biar terjaga. Maka itu tujuannya. Nah, itu tuntunan atau yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, maka ketika Rasulullah melaksanakan haji, nah ketika di Madinah mau berhaji susah atau mungkin terhalang, maka harus ditaklukkanlah kota Mekah ini. Kota Mekah harus ditaklukkan, harus menjadi milik kaum muslimin 100%. Nah, tes. Ya, saya ngurip sama Pak. Oh. Ya, alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan. Malah berbarengan dengan suara diesel, suara genset. Baik, jadi tadi saya lanjutkan. Ini sambil cerita sejarah. Karena saya sendiri itu suka dengan sejarah, sangat suka sekali. Dan penting itu sejarah itu, apalagi sejarah Islam. Sekarang sudah banyak yang membelokkan. Nah, maka tadi sampai di Madinah membuat kekuatan, terus berpikir bagaimana caranya menaklukkan kota Mekah. Ini sebelum masuk ke surat An-Nasr. Jadi ada peristiwa Fathu Mekah tadi. Harus ditaklukkan kota Mekah ini agar menjadi 100% milik kaum muslimin. Maka dibentuklah kekuatan untuk menuju Mekah, dan saat itu adalah peristiwanya ketika itu bulan Ramadan. Ternyata bertepatan di bulan Ramadan. Luar biasa. Bulan Ramadan kalau bulan Ramadan itu hitungannya kan sebelum Idul Adha, sebelum hari raya haji. Jadi sekitar 2 bulan sebelum haji. Maka di bulan Ramadan ini Rasulullah berkumpul atau kaum muslimin Rasulullah mengumpulkan kaum muslimin sekitar sejumlah 10.000-an orang untuk berangkat ke Mekah. Tujuannya untuk bahasa kita kalau mungkin umroh ya, umroh. Itu tujuannya untuk beribadah di Baitullah, yaitu di Ka'bah. Karena Ka'bah adanya di Mekah dan nggak boleh dipindah. Sedangkan Mekah masih milik kaum Quraisy yang saat itu kafir, kaum kafir Quraisy. Maka kalau ke sana harus hati-hati. Maka saat itulah rombongan kaum muslimin dari Madinah menuju ke Mekah untuk menjalankan umroh.
dan di situ banyak kaum kafir yang berusaha untuk menghalang-halangi. Ternyata saat itu ada yang melihat kondisi kaum muslimin kok kompak sekali. Kaum muslimin kok rombongan banyak sekali, kompak, pakai pakaian ihram semuanya, putih-putih semuanya, berjalannya berbarengan semuanya. Kondisi saat mau Fathu Mekah ini, saat penaklukan kota Mekah. Nah, maka datanglah kaum muslimin ke Mekah. Ada yang melihat saudaranya yang dulu ketika di Mekah. Jadi kaum muhajirin yang datang ke Madinah saat itu kan asli orang penduduk Mekah, asli penduduk Mekah. Maka ketika datang ke Mekah dari Madinah itu ada sedulurnya atau saudaranya yang kangen. KTS nyala mas, lampunya. Udah ya. Oh iya. Jadi kaum muslimin akhirnya datang ke Mekah untuk melaksanakan umrah dan untuk menemui Baitullah, untuk mendatangi Ka'bah. Ternyata betul saat itu Ka'bah Rasulullah datang itu banyak yang merasa ketakutan, bahwa ini ada perang ini, wong Islam kok teko keran. Kaum muslimin banyak sekali yang datang. Apakah kaum muslim nanti menyerang kita? Ternyata kaum muslimin hanya mau melaksanakan umrah tadi. Dan penduduk Mekah ada yang takut sembunyi, merasa mau diperangi, padahal tidak. Jadi ada yang dirinya itu takut, wah kok oke rabuang, enak sih delik, wah ini kok perang ini kok delik. Ternyata tidak. Nah maka ketika ada saudaranya yang datang, ada yang tertarik malah ikut rombongan kaum muslimin. Lampunya. Jadi ada rombongan kaum muslimin yang termasuk dari saudara kaum kafir itu, kemudian kaum kafir melihat malah tertarik ikut rombongan. Maka nanti ada istilahnya wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Jadi ada yang ayatnya yang mengatakan itu. Jadi ketika itulah Fathu Makkah terjadi, dan setelah Ka'bah dikuasai kaum muslimin yang sebelumnya diisi dengan berhala-berhala, diisi dengan kemusyrikan, semuanya dihancurkan oleh kaum muslimin untuk membersihkan Ka'bah dari unsur kemusyrikan. Jadi berhalanya dihancurkan, dan yang paling besar yang ada di dalam Ka'bah yang menghancurkan Rasulullah langsung, Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itulah peristiwa Fathu Mekah yang menyebabkan turunnya surat An-Nasr. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maka mari kita coba baca surat An-Nasr. Nah, siap? Surat An-Nasr kita coba baca ya. Dengan ada yang seperti yang sudah kita coba-coba kemarin. Ya, ta'awud basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, kita coba taksirnya ya. Jadi idza jaa, di situ ada tanda panjang. Idza jaa. Nah, yang jaa ini kalau kita hitung normalnya 5 ketukan. Jadi kita coba pakai jari saja. Idza jaa nasrullah. Nah, ini namanya mad wajib. Mad wajib. Jadi mad yang panjang kemudian bertemu hamzah dalam satu kata, bertemu dengan tanda hamzah atau alif dalam satu kata. Idza jaa nasrullah, nasrullahi wal fathu. Nah, yang ini ada tanda ha
atau huruf yang halus di tenggorokan, jadi di tenggorokan halus, maka ketika berhenti tidak dibaca fathu, tapi dibaca fatah, fatah. Jadi haknya dimatikan, disukunkan. Idza jaa nasrullahi wal fatah, fatah. Dari kata fathu Mekah tadi ya, fathu Mekah. Jadi fatah. Wa ra'aitan nasa, ayat yang kedua ini sebenarnya panjang. Jadi tadi saya berhentikan di tengah-tengah. Cukup panjang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tapi dihentikan di tengah ya. Wa ra'aitan nasa yadkhulun, wa ra'aitan nasa yadkhulun, nasa yadkhulun. Nah, kemudian diulangi yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu yang ayat kedua. Ya, tadi ayat pertama ada tanda yang harus kita hitung betul ya panjangnya. Jangan sampai idza jaa anas terlalu pendek dan kurang sesuai dengan tajwid. Idza jaa nasrullah, kalau sudah lancar kan kadang ngebut, apalagi ketika sholat sendirian. Ketika sholat sendirian pilih surat yang pendek ketemunya idza jaa misalnya. Nah, biasanya ngebut. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu salah. Nah, maka harus dihitung sekitar 5 harokat. Nah, 5 harokat itu bahasanya kita itu sekitar 5 ketukan atau 5 hitungan. Idza jaa langsung juga. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, yang bahasa yang kemarin dulu sudah kita pernah bahas ya. Dari lafal Allah itu nasrullah, bukan nasrullah, tapi nasrullah. Itu dulu hukumnya apa namanya? Lam yang disebut lam apa? Lam tafkhim atau tarkik? Masih ingat nggak Mas? Tafkhim atau tarkik? Dulu nggak ikut mungkin. Atau ini yang datang ini orang yang lain. Idza jaa nasrullah, bukan nasrullah, tapi nasrullah. Berubah menjadi nasrullah. Lafzul jalalah. Ini yang disebut lam tafkhim ya. Tafkhim itu yang tebal. Nasrullah. Nanti di ayat yang ketiga ada fi dinillah. Lah nillah, bukan nillah. Itu yang tarkik, yang tipis. Mengingatkan yang lalu ya, yang sudah kita bahas. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath. Baik, coba kita ayat 1 dulu. Tadi ayat 1 kita coba dulu yuk, diulangi ya ayat 1. Bareng-bareng. 1 2 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Namanya sudah nanti wal fatah. Jadi bukan wal fatah, wal fatah, wal fatah. Wa ra'aitan nasa yadkhulun, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu ada haknya, huruf hak di akhir. Wastaghfir, bukan wastaghfir, tapi wastaghfir. Wa ra'aitan nasa yadkhulun, atas bisa dilanjutkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih
bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ini sebenarnya masih di ayat yang ketiga, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Namun di situ tanda wakafnya di Al-Qur'an kita itu tanda wakaf yang harus berhenti, yang lebih utama berhenti, bukan harus. Yang lebih utama berhenti. Kayaknya kalau nggak salah wakafnya qaf lam ya. Bisa dibuka nggak ya Al-Qur'annya? Wakafnya yang di surat apa ini? An-Nasr ayat yang ketiga itu tanda wakafnya apa? Rata-rata kelas berapa tuh ini? Masalah sudah sering mempelajari tanda wakaf atau belum? Nah, di sini tanda wakafnya qaf lam. Ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, tapi ada qaf lam di atasnya, maka dihentikan wastaghfir. Qaf lam itu kepanjangan dari kata al-waqfu aula, waqfu aula. Maksudnya wakaf lebih baik berhenti daripada lanjut gitu loh. Jadi lanjut pun boleh sebenarnya, cuman lebih baik berhenti. Wastaghfir innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, itu ya, kita nggak salah artinya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jadi diartikan di sini idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dari peristiwa Fathu Makkah tadi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Jadi kisahnya kan saya ceritakan di awal ya. Jadi ketika itu kaum muslimin yang datang dari Madinah menuju Mekah banyak, diantaranya adalah saudara-saudaranya. Nah, yang di Mekah yang belum masuk Islam langsung ikut, ada yang langsung ikut. Wah, kok kita Islam kok pakai ranto, mangkat sampai Madinah bareng-bareng. Aku tak melu wae rombongan berbondong-bondong melu masuk Islam. Nah, afwaja tadi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Jadi fasabbih bertasbih, bihamdi rabbika dan memuji nama Tuhanmu, dengan memuji nama Tuhanmu, wastaghfir dan beristighfar. Ini perintah ketika saat itu kan menjelang Idul Fitri atau menjelang Lebaran. Maka ketika kaum muslimin selesai bulan Ramadan itu dilaksanakan dengan perayaan dengan takbir, tasmih, tahmid, tahlil. Itu dari ayat ini juga sebenarnya, dari kisah Fathu Mekah tadi. Jadi kaum muslimin semuanya mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada yang kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Jadi semuanya dibaca takbir, tahlil, tahmid. Nah, itu perayaan kaum muslimin ketika Idul Fitri. Jadi dari peristiwa Fathu Makkah dulu begitu, perintahnya fasabbih bihamdi, dengan memuji nama Tuhanmu, wastaghfir dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Nah, taubat para hambanya. Jadi yang diterima adalah taubat yang mestinya taubat yang sungguh-sungguh. Karena banyak di antara kita taubatnya tidak sungguh-sungguh. Orang Jawa itu menyebutnya kapok lombok atau tobat sing apa ya? Tobat kembali berulang. Itu bukan tobat namanya. Itu bukan tobat. Jadi makanya tobat yang sungguh-sungguh itu tobat yang benar-benar dia itu merasa menyesal dengan perbuatan dosanya, kemudian tidak mengulangi. Nah, itu namanya tobat yang sungguh-sungguh. Maka ada istilah taubatan nasuha. Lah kalau tobat sudah sungguh-sungguh kok di kemudian hari melakukan dosa lagi, nah itu namanya apa itu? Yaitu tadi kan sifat manusia, maka bisa bertobat lagi. Berarti tobat yang kemarin tidak diterima. Wallahu a'lam ya. Makanya perintah tobat itu terus-menerus ucapkan agar kita betul-betul menyesali perbuatan kita. Kan bahkan manusia itu kita ingin tobat kok. Saiki dosa meneh. Dulunya tobat sudah
sungguh-sungguh. Namun kan ketika masih hidup, yang namanya masih hidup, peluang untuk perbuatan dosa itu pasti ada, maka dia masih ada peluang untuk bertobat lagi. Nah, makanya kalau bisa jangan sampai tobat itu mengulangi kembali. Nah, malah bahas taubat ya, karena ada kata taubat tadi, tawwaba. Nah, barangkali itu mungkin saya penyampaiannya saya percepat ya, karena insya Allah konsentrasi kalian bisa menangkap ya. Mungkin sudah ngantuk tadi nunggunya ya. Dan malam hari ini mungkin agak sedikit, namun tidak masalah ya, ada mustami itu sudah bagus ya, pertahankan, mudah-mudahan tetap istiqomah dalam melaksanakan thalabul ilmi semacam ini. Jadi meskipun sebentar kita berjumpa, namun yang ingin diharapkan penyampai atau pembicara itu ya ada manfaatnya. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat lah, nanti bisa dimasukkan di dalam memori, kemudian diingat-ingat, atau mungkin bisa diamalkan terutama tahsinnya. Karena tujuan tugas saya kemarin memang diperintahkan untuk memperbaiki bacaannya. Namun tadi saya selipkan beberapa kisah-kisah atau sejarah, terutama surat An-Nasr ini asbabun nuzulnya ya, dari peristiwa Fathu Makkah tadi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 9 kurang 5 menit dari jam saya. Nah, di jam ini mungkin jam berapa ya? Nah, maka kita akhiri terlebih dahulu, atau mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan ya monggo. Yang pasti kita tutup terlebih dahulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.